Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Ya rafa'illahalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisini fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa innal malaikata tad'u ajnahitiha li talibil ilmi ridon bima yatlubu. Dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu sekalipun berada di negeri Cina, sebab sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban yang sangat diperlukan bagi setiap orang muslim. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu lantaran rela terhadap ilmu yang dicari. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin wa talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati ashhurin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, menuntut ilmu 1 jam lebih baik daripada salat semalam, dan mencari ilmu sehari lebih baik daripada berpuasa selama 3 bulan. Hadis riwayat Ad-Dailami. An Sahbarah radhiyallahu anhu qala man talabal ilma kana kafaratan lima mado. Sahbarah berkata, menuntut ilmu bisa menghapus dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Turmizi. An Aisyata radhiyallahu anha qalat man taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang berpindah untuk belajar, maka akan diampuni dosanya sebelum melangkah. Hadis riwayat Asy-Syairazi. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Khuyyira Sulaimanu alaihi salamu bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtarol ilma fa'utiyal mulka wal mala ikhtiyarihil ilma. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah disuruh memilih antara harta benda, kerajaan dan ilmu. Lantas memilih ilmu, lalu diberi oleh Allah kerajaan dan harta lantaran pilihannya kepada ilmu. Hadis riwayat As-Sakir dan Ad-Dailami. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala ayyuma nasyi'in nasya'at fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakbura atahullahu yaumal qiyamati sawabasnaini wasab'ina siddiqon. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, siapa saja orang yang bertambah besar untuk menuntut ilmu dan beribadah hingga usia lanjut, maka akan diberi oleh Allah pahala 72 orang-orang yang bersungguh atau sidik di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. An Anasin radhiyallahu anhu qala al ulama'u warasatul anbiya'i yuhibbuhum ahlus sama'i wa yastaghfiru lahumul hitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamati. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata,
Ulama itu adalah pewaris para nabi, dicintai oleh penduduk langit atau para malaikat, dimintakan ampun oleh ikan-ikan di laut bila mereka telah meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Najjar. An Muawiyata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fid dini. Dari Muawiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka difahamkan terhadap ajaran agama. Hadis riwayat Bukhari. An Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ubadallahu bi syai'in afdala minal fiqhi fid dini wala faqihun wa ahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin walikulli syai'in imadun wa imadu hadzal dinil fiqhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada ibadah di sisi Allah yang lebih baik dari memahami ajaran agama. Demi satu orang alim lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Dan setiap suatu ada tiangnya, dan tiang agama ini Islam adalah memahami ajaran agamanya. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi. An Muhammad bin Aliyin qala raq'atani min alimin afdalu min sab'ina raq'atan min ghairi alimin. Dari Muhammad bin Ali berkata, salat 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang alim lebih afdol daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang bodoh. Hadis riwayat Ibnu Najjar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khayyaru ummati ulama uha wa khairu ulama iha ruhama uha ala wa innallaha ta'ala la yaghfiru lil alimin arba'ina zamban qabla ay yaghfira lil jahili zamban wahidan ala wa innal alamir rahima yahbi'u yaumal qiyamati wa inna nurahu qad ado'a yamshi fihi ma bainal masyriqi wal maghribi kama yadui ul kaukabud durriyu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik umatku adalah ulamanya, sebaik-baik ulamanya adalah ulama yang belas kasih dengan sesama. Ingat, sesungguhnya Allah mengampuni 40 dosa orang alim sebelum mengampuni 1 dosa dari orang-orang yang bodoh. Ingat, sesungguhnya seorang alim yang berbelas kasih dengan sesama akan datang di hari kiamat sedang cahayanya yang dia berjalan di bawahnya telah menerangi apa yang berada di timur dan di barat, sebagaimana bintang terang di langit. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala izahtama al alimu wal abidu ala sirati qilal lil abidi udkhulil jannata wa tana'am bi ibadatika wa qila lil alami qifhuna fashfa'al liman ahbabta fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syufi'ata faqama maqamal anbiya'i. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bila seorang alim dan orang yang ahli ibadah di dunia berkumpul di jembatan di atas jahanam, lalu dikatakan kepada orang yang ahli ibadah, masuklah kamu ke surga dan nikmatilah kehidupan di dalamnya lantaran ibadahmu. Dan dikatakan kepada orang alim, berhentilah di sini,
berilah syafaat kepada orang yang kamu senangi di hari kiamat, sebab sesungguhnya engkau tidak memberi syafaat kepada seseorang kecuali Allah menerima syafaatmu. Jadi seorang alim itu berkedudukan seperti para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. An Utsmana radhiyallahu anhu qala awwalu may yasfa'u yaumal qiyamatil anbiya'u summal ulama'u summa syuhada'u. Dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, permulaan orang yang memberi syafaat pada hari kiamat adalah para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Hadis riwayat Al-Khatib. An Anasin radhiyallahu anhu qala fadlul alimi ala ghairihi ka fadlin nabiyyi ala ummati. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, keutamaan orang alim atas orang lain seperti keutamaan nabi atas umatnya. Hadis riwayat Al-Khatib. An Jabir radhiyallahu anhu qala akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya'i faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, hormatilah para ulama sebab sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi, maka barang siapa yang menghormat pada mereka berarti menghormat pada Allah dan Rasulnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala man 'allama ayatan min kitabillahi aw baban min ilmin an maullahu ajrahu ila yaumil qiyamati. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab suci Allah atau satu bab ilmu, maka Allah mengembang biakan pahalanya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. An Mu'adz bin Anasin radhiyallahu anhu qala man 'allama ilman falahu ajru man amila bihi wala yanqusu min ajril amili. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengajarkan ilmu maka dia mendapat pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, bila Allah menunjukkan satu orang lelaki lantaran usahamu, akan lebih baik bagimu daripada mendapat dunia dan isinya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala ayyuma rajulin atahullahu ilman fakatamahul jamahullahu yaumal qiyamati bilijamin min narin. Dari Ibnu Mas'ud berkata, tiap orang lelaki yang diberi ilmu oleh Allah lantas disimpannya, maka Allah akan mengendalikan mulutnya dengan kendali dari api di hari kiamat. Hadis riwayat Tobroni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahu la yata'allamahu illa liyusyiba aradun minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yakni rihaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya untuk mencari keridhaan Allah, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk memperoleh harta benda dunia, maka tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama'a au yumariya bihi sufaha'a au yasrifu bihi wujuhan nasi adkhalahu Allahu jahannam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang belajar ilmu untuk menyombongi para ulama dengan ilmu yang diperolehnya, berdebat dengan orang-orang bodoh atau memalingkan pandangan orang banyak kepadanya, maka Allah memasukkannya ke neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anil Hasani qala ma min abdin yakhutubu khutbatan illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamati ma arada biha. Dari Al Hasan berkata, tidak ada seorang hamba yang berkhutbah kecuali Allah menanyakan pertanggungjawabannya tentang isi khutbah itu pada hari kiamat, apa yang dikehendaki. Hadis riwayat Abid Dunya dan Al Baihaqi. Shadaqallahul azim.